Terlanjur mengandung benih CEO. Bab 007. Zahira menghela napas berat saat melihat jam telah menunjukkan waktu pulang. Ingin rasanya dia masih berada di kafe. Duduk memeriksa beberapa berkas dan meneliti penyebab beberapa menu kurang laku terjual. Hal itu terasa sangat efektif untuk membuat Zahira lupa sejenak mengenai permasalahan hati yang sedang tidak baik-baik saja. Namun, ia tetap harus meninggalkan semua itu dan kembali lagi ke dunia di mana dirinya hanya akan dimaki, disalahkan serta dikhianati. Berbeda jika dia berada di sini, di kafe. Semua orang menghormatinya, menyunggingkan senyum untuknya bahkan memuji Zahira dengan kata, hebat, karena berhasil membuka lapangan pekerjaan kepada puluhan orang yang bekerja padanya. Naik apa lo? Tanya Ardit. Taksi online aja, jawab Zahira. Ia sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam tas jinjing yang ia bawa. Gak mau pakai mobil gue aja. Ujar Ardit menawarkan. Karena, walau bagaimanapun, mobilnya tetap akan ditinggal di kafe karena ia pulang membawa mobil Zahira. Gak usah. Lagian malas gue nyetir mobil kalau macet gini, tolak Zahira. Ya udah, kalau gitu gue balik duluan, ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum, Ibu Zahira. Waalaikumsalam salam Bunda Ardit. Bibir Ardit komat kamit tak jelas karena kesal dengan panggilan, Bunda, yang disematkan Zahira di depan namanya. Hal tersebut, semakin membuat Zahira tertawa terbahak-bahak. Nola. Ibu. Teriak Danu yang baru saja sampai di rumah dan merasa sangat kelaparan. Namun, apa yang ia jumpai di atas meja makan hanyalah tudung saji yang isinya kosong beserta sekotak tisu yang sudah habis setengahnya. Bu. Nola. Teriak Danu sekali lagi. Apa sih, Nu? Baru pulang kok main teriak-teriak? Tanya Bu Rahimah yang tergopoh-gopoh mendatangi anak lelakinya. Nola menyusul tak lama kemudian. Datang dengan penampilan awut-awutan dengan perut yang jika dilihat dari dekat mulai kelihatan membuncit. Kenapa meja makan kosong begini? Apa nggak ada yang masak di rumah ini? Tanya Danu penuh emosi. Di kantor, dia sudah ditegur atasan karena beberapa hari ini telah cuti lamna dan terlambat terus-terusan. Sesampai di rumah, ia juga harus dihadapkan dengan rasa lapar yang ternyata tak ada pelampiasannya sama sekali. Gimana mau ada yang masak? Wong si Zahira aja, belum pulang jam segini, ucap Bu Rahimah beralasan. Danu menghela napas kasar. Kan, Zahira memang sudah nggak mau memasak untuk kita, Bu. Ibu ingat nggak, sih? Tapi, dia kan masih istri kamu juga, Nu. Tentu dia masih punya tanggung jawab untuk menyiapkan makan. 2. Buat kamu, jawab Bu Rahimah dengan ketus. Bukannya ibu udah ngelarang aku buat kasih nafkah Zahira. Terus, kalau aku aja nggak melaksanakan kewajiban aku lagi, kenapa dia harus dituntut seperti ini, Bu? Danu berucap dengan nada frustasi. Tolong.
Kalian jangan bikin aku lebih malu lagi di depan Zahira. Udah dibiarkan numpang di rumah ini aja selama sebulan, udah syukur. Jangan ditambah lagi dengan memperlakukan Zahira seperti babu kayak dulu. Dia nggak sebodoh itu, Bu. Dan kamu, Beb. Kini Danu beralih menatap istri keduanya. Kalau ibu nggak sempat siapin makanan buat aku, setidaknya, kamu yang lakukan, dong. Kamu kan istri Mas sekarang. Ucap Danu. Aku kan nggak bisa masak, Mas. Dalih Nola dengan bibir manyun. Kan bisa diajarin ibu, jawab Danu tak mau kalah. Tapi, kamu kan tahu sendiri kalau Zahira melarang kita pakai peralatan masak dia lagi. Jadi, mau masak pakai apa? Tanya Nola yang tetap berusaha mencari alasan demi menutupi rasa malasnya. Di gudang banyak peralatan dapur yang lama. Kamu tinggal keluarin apa yang kamu butuhkan terus kamu cuci bersih biar debunya hilang. Bahkan, kompor sama tabung gas kosong, ada loh di dalam gudang. Masa, ibu sama Nola nggak ada inisiatif sama sekali, sih? Ya, itu memang benar. Banyak peralatan dapur yang lama di gudang karena dulu merupakan pemberian dari kakak ipar Zahira saat rumah itu dibelikan suaminya untuk sang adik. Namun, seiring berjalannya waktu, Zahira perlahan mengganti semua peralatan tersebut dengan alat yang jauh lebih kekinian dengan warna yang ia sukai yaitu biru muda. Jadilah, sekarang dapur Zahira didominasi nuansa biru muda termasuk peralatan memasak, stiker kulkas bahkan kompornya. Memangnya, mau taruh di mana, Mas? Masak di mana? Tampang Nola makin kusut. Danu menutup mata seraya meraup oksigen banyak-banyak. Sepertinya, ia harus belajar menyetok kesabaran sebanyak mungkin mulai sekarang. Di belakang, bisa, kan? Tempatnya lumayan lega dan sejuk juga. Pas, buat masak sekaligus cari angin. Nola menunduk dengan wajah masam. Niatnya tinggal di rumah ini, adalah menjadi ratu. Bukan malah babu yang harus selalu menyiapkan segala kebutuhan Danu dari A sampai Z. Aku kan lagi hamil, Mas. Kadang, kepalaku sering mendadak pusing. Gimana kalau aku sampai pingsan pas lagi masak? Kamu mau anak kita kenapa-kenapa? Ujar Nola mencari alasan yang lain. Kalau gitu, ibu aja yang masak, putus Danu setelah berpikir beberapa saat. Benar yang dikatakan Nola. Istri keduanya itu sedang hamil dan tidak mungkin ia membebankan pekerjaan yang berat-berat. Apalagi, Nola memang dibesarkan di lingkungan yang berkecukupan. Segala kebutuhannya selalu dilayani hingga ke hal terkecil sekalipun seperti menggunting kuku. Bisa gawat, kalau Nola mengadu pada orang tuanya bahwa dia disuruh melakukan pekerjaan yang berat-berat di rumah ini. Bisa-bisa, rencana Danu untuk menjadi pewaris pabrik sapu milik sang mertua terancam batal. Loh, kok malah jadi ibu yang harus masak? Ibu kan sudah tua, tolak Bu Rahimah. Ia sudah terbiasa dilayani Zahira selama ini. Ogah dong, kalau harus kembali lagi seperti dulu. Terus, yang mau masak, siapa?
Mila sama Mili. Yang ada, aku keburu pingsan kalau nunggu mereka pulang, Bu. Kan, ibu tahu sendiri kalau dua anak gadis ibu itu bahkan sering nggak pulang dengan alasan nginep di rumah temennya. Tinggal pesan online, apa susahnya sih, Nu? Gaji kamu, kan banyak. Uang bonus yang kamu dapat dari kantor, juga masih utuh, kan? 3. Seketika, Danu menjadi gugup. Mustahil ia jujur bahwa uang bonus tersebut sebenarnya sudah habis untuk membelikan Nola cincin emas serta diberi secara tunai untuk pegangan Nola saat baru selesai akad nikah dulu. Sekarang, yang tersisa hanya beberapa ratus ribu lagi. Itu pun, bisa bertahan sampai awal bulan yang sisa harinya masih seminggu jika tak ada keperluan yang mendesak secara tiba-tiba. Oh iya, bahan makanan yang tadi pagi dikeluarin sama Zahira, kalian taruh mana? Tanya Danu mengalihkan pembicaraan. Bu Rahimah dan Nola saling berpandangan gugup. Danu yang menyadari gelagat tersebut langsung menuju pantry untuk mengecek di depan kulkas. Dan, benar saja. Bahan makanan itu, masih tergeletak di sana, tanpa satu orang pun yang berniat memindahkannya. Apa ini, Beb? Ibu. Lihat. Danu membuka plastik berisi ayam, ikan dan udang yang sudah mengeluarkan bau kurang sedap. Semuanya jadi busuk begini. Omel Danu benar-benar frustasi. Jadi, besok kita makan apa kalau semua bahan makanan jadi begini? Hah. Ia menjambak rambutnya karena kepala mendadak pusing melihat tingkah dua perempuan yang paling ia cintai. Maaf, Mas. Aku lupa, kata Nola dengan polosnya. Iya, ibu juga lupa, Nu. Soalnya, tadi pagi sama tadi siang, kami semua cuma pesan online, imbuh Bu Rahimah dengan senyum Pepsoden yang memperlihatkan deretan gigi palsunya. Kalau begini terus, lama-lama bangkrut, aku. Gumam Danu lirih. 4. Assalamualaikum. Ucap Zahira saat membuka pintu. Tampak, keluarga Danu sedang berkumpul dengan formasi lengkap di ruang tamu. Mereka terdengar tertawa seru, sebelum kemunculan Zahira menghapus riak bahagia di wajah itu satu persatu. Kok kamu pulang? Nggak ada kedengeran suara mobil, Yang. Danu berdiri. Beranjak menghampiri sang istri pertama yang hendak memasuki kamar. Zahira memasang wajah tersenyum, tak elok juga jika harus memasang tampang masam di depan lelaki yang masih sah sebagai berstatus sebagai suaminya itu. Mobilnya memang nggak kubawa pulang. Loh, kok gitu? Kamu taruh mana? Tanya Danu terkesiap. Udah aku jual, jawab Zahira jujur. Hah? Danu terperangah tak percaya. Pun, dengan seluruh keluarga Danu. Pak Iwan bahkan tak sadar kalau korek yang tadi ia nyalakan sudah padam apinya. Kak kamu bercanda kan, Yang? Nggak mungkin kamu jual mobil itu, kan? Tanya Danu yang tertawa hambar diselimuti gusar. Aku nggak bercanda, Mas. Aku serius. Bukannya aku udah pernah bilang, iya.
Kalau mobilnya mau aku tuker motor aja. Loh, loh, loh. Nggak bisa begitu dong, Zahira. Bu Rahimah berdiri dan gegas menghampiri anak dan menantunya di depan pintu kamar Zahira. Kenapa nggak bisa, Bu? Tanya Zahira malas. Itu, kan mobilnya Danu. Haknya Danu. Mana boleh kamu sembarangan jual kayak gitu. Kamu mau dituduh maling, iya. Mau dilaporin polisi, Geram Bu Rahimah. Kalau ibu mau laporin aku, silahkan. Tinggal kita lihat, laporan siapa yang akan diproses oleh polisi duluan. Apakah tentang ibu yang menuduh aku maling mobilku sendiri, atau justru pengaduan Zahira yang melaporkan perselingkuhan dan pernikahan diam-diam Mas Danu sama gundiknya serta ibu yang telah melakukan pencemaran nama baik atas namaku di lingkungan komplek kita ini? Zahira tersenyum sinis dan tetap berucap dengan nada lembut namun terkesan tegas dan mematikan. Maksud kamu apa, Yang? Kamu mau melaporkan aku? Tanya Danu tak percaya. Kalau aku terdesak, terpaksa aku harus bertindak juga, Mas. Apalagi, telingaku sudah mulai panas mendengar gosip yang beredar kalau aku ini menantu yang malas, mandul dan sukanya hambur-hamburin uang suami. Kamu dengar gosip itu dari mana, Yang? Tanya Danu penasaran. Tak dapat dipungkiri bahwa kini ia merasa gugup luar biasa. Ia takut, kalau Zahira sampai tahu bahwa dirinya juga pernah ikut-ikutan menjelek-jelekkan sang istri di rumah Bu RT saat sedang ada acara pengajian. Adalah pokoknya. Yang jelas, aku udah tahu semuanya. Dan, aku juga nggak ngangka ya, Mas. Zahira menatap Danu nyalang. Mulut kamu ternyata nggak kalah lihainya dalam menyebar fitnah seperti ibu kamu demi mencari pembenaran agar pernikahan kedua kamu sama gundikmu dianggap wajar oleh semua orang. 5. Yang, nggak gitu. Danu mencoba meraih tangan Zahira namun gadis itu dengan cepat menghindar. Udahlah, Mas. Nggak usah dibahas lagi. Toh, keputusanku juga udah mantap buat berpisah. Nggak ada lagi yang bisa kita pertahankan dalam rumah tangga kita. Yang, Danu menatap Zahira berkaca-kaca. Ia menyesali perbuatannya di masa lalu. Karena terlalu menggebu-gebu mendapatkan Nola, ia lupa bahwa perbuatannya akan menggores luka mendalam hati Zahira yang ia akui masih menempati separuh hatinya. Tolong minggir, Mas. Aku mau lewat. Pinta Zahira pada Danu yang kebetulan berdiri tepat di depan pintu. Heh. Tunggu. Bu Rahimah sigap meraih pergelangan tangan Zahira. Kembalikan dulu mobil Danu baru kamu boleh istirahat. Zahira tersenyum sinis. Ibu siapa? Main perintah aku kayak gini. Ibu lupa posisi ibu di sini sebagai apa? Apa perlu aku ingatkan lagi, Bu? Bu Rahimah terdiam. Ia benar-benar lupa pada perjanjian yang telah disepakati Danu dan Zahira tempo hari. Akhirnya, wanita parubaya itu memutuskan mengalah setelah melihat Danu menggelengkan kepala isyarat untuk berhenti mengganggu Zahira. Dasar mandul nggak tahu diri. Geranem Bu Rahimah dengan tangan mengepal. Makasih, atas hinaannya,
Bu. Jawab Zahira. Jadi gimana ini, Mas? Masa, kamu diem aja sih, mobil kamu dijual sama istri benalu kamu itu. Rengek Nola penuh kekesalan. Ya, mau gimana lagi? Mobil itu memang atas nama dia. Tapi, tetap aja, kan, kamu juga punya hak dalam mobil itu. Danu menghela napas kasar. Pusing kepalanya semakin lama semakin menjadi dengan kemelut yang tak berkesudahan. Iya, Nu. Pokoknya, kamu harus minta bagian dari hasil penjualan mobil itu. Bapak malu sama tetangga kalau sampai mereka tahu bahwa mobil kamu udah nggak ada. Setidaknya, dengan pembagian hasil jual mobil dari si yatim piatu itu, kamu bisa pakai buat DP mobil baru. Pak Iwan ikut menanggapi. Dia tak mau, dengan dijualnya mobil yang biasa dipakai sang putra ke kantor akan membuat teman-temannya berspekulasi bahwa mereka tengah mengalami masalah keuangan. Pasalnya, Pak Iwan selalu sesumbar bahwa gaji putranya sangat besar. Belum lagi, usaha yang ia punya di kampung dan dipercayakan pada orang tengah berkembang begitu pesatnya hingga kebutuhan keluarga mereka tercukupi tanpa harus ia bekerja banting tulang seperti bapak-bapak komplek lain yang seusia dengannya. Padahal, semua itu jelas tak benar. Tak ada usaha yang ia miliki di kampung demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang ada justru menantu yang dituding benalu mandul tak tahu diri itulah yang selama ini menambal kekurangan uang belanja bahkan tambahan jajan mereka dari sumber keuangan pribadi yang tak pernah mereka ketahui sama sekali. Kalau Zahira nggak mau, gimana, Pak? Tanya Danu ragu. Ya, paksa, dong. Kan, dia masih istri kamu. Intimidasi sampai dia mau membagi uang itu. Kalau perlu, ungkit luka lamanya yang sudah dibuang oleh saudara-saudaranya karena lebih memilih menikahi kamu dibanding ikut mereka pulang ke kampung halaman. Pak Iwan menghisap rokoknya lagi. Ingatkan dia, kalau hanya kita yang sudi menerima anak buangan seperti dia. Tapi, Pak. 6. Sudahlah, Danu. Jangan membantah. Bapakmu benar, sergah Bu Rahimah. Iya, Mas. Bapak memang benar. Kamu harus ambil uang hasil penjualan mobil itu buat DP mobil baru. Kan, gaji kamu banyak. Bisalah buat bayar cicilan mobil baru, imbuh Nola. Danu terdiam. Ia dilema. Di satu sisi, ia merasa bahwa ucapan sang ayah benar. Namun, di sisi lain, ia merasa tak manusiawi memperlakukan Zahira lebih kejam lagi. Biar Danu pikir lagi, Pak. Sekarang, Danu mau tidur dulu. Takut kesiangan lagi berangkat ke kantornya, sahut Danu lemas seraya beranjak memasuki kamarnya dengan Nola. Mas, tunggu. Aku ikut. Teriak Nola yang berusaha mengikuti langkah Danu. Danu tak menghiraukan. Langkahnya terus diayun tanpa peduli pada teriakan istri keduanya itu. Setelah Danu dan Nola masuk ke kamar, kini tersisa hanya Pak Iwan, Bu Rahimah dan kedua putri kembar mereka. Semuanya masih menikmati pizza yang tadi dibeli Danu untuk camilan malam menemani obrolan hangat keluarga.